Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang jangan pantau lapangan, burung murai batu lepas trotol, ataupun burung murai batu muda. Nah, di sini kalau misalkan kita berbicara tentang pantau lapangan, ini kan kita mempunyai budget yang lumayan. Udah lumayan misalkan untuk membeli burung murai batu, karena kita kan melihat kondisinya di gantangan dan kita juga niketinnya. Nah, di sini kalau misalkan saya sarankan jangan kita memantau burung murai batu lepas trotol ataupun muda di gantangan kalau misalkan kita mempunyai budget yang cukup. Lebih baik memantau burung murai batu yang sudah mapan. Yang sudah enak. Kenapa saya bilang jangan? Begini teman-teman semua. Burung murai batu lepas trotol itu banyak yang tidak stabil. Kadang-kadang sekarang bagus nih kita pantau. Nah, kita bawa ke rumah, kita gantangkan, belum tentu juga bagus. Karena dia tidak ada tingkat kestabilan dan cepat berubah-ubah dari emosi, dari oper birahi dan sebagainya. Yang kedua, nah jika burung murai batunya ini misalkan sekarang juara, besok juara, nah ini udah digantangkan burung-burung murai batu di kelas pastol atau burung-burung murai batu muda. Ini udah dia sering digantangkan, sering juara misalkan. Kita pantau dia juara lagi. Nah, belum tentu teman-teman semua dia stabil saat dia setelah mabung. Mungkin setelah mabung pertama, setelah mabung kedua, setelah mabung ketiga. Karena ini terlalu sering digantangkan. Nah, di sini teman-teman semua saya akan sedikit cerita. Teman saya dulu pernah membeli burung murai batu yang pastol. Itu benar-benar bagus, dia stabil. Tapi setelah mabung pertama itu burung murai batunya tidak stabil, dia birahilah, dia oper emosi, ngejar lawan dan sebagainya, banyak kasusnya. Sampai sekarang itu umur udah 5 tahun 6 tahun burung tidak stabil, akhirnya dia ternakin. Nah, ada juga teman saya juga beli juga teman-teman, lumayan juga harganya. Dia beli pastol, udah sering nih juara. Mabung pertama dia ini ya masih ini, setelah mabung pertama masih juara-juara. Tapi udah menurun nih tingkat kualitasnya. Setelah mabung kedua, burung murai batunya itu rusak karena terlalu sering digantangkan. Burung-burung murai batu muda, burung-burung murai batu yang pastol di gantangan, ini banyak terjadi kasus dia ini ya tidak stabil. Kasus dia tidak terlalu lama dia prestasinya. Mungkin 2 tahun dia sudah mulai, setelah itu mulai ngaco dan sebagainya. Karena ini burung-burung murai batu muda kita sudah gantangkan. Apalagi nanti ada ketemu yang dewasa, dia ditembakin sama dewasa, mentalnya juga bisa bermasalah dan banyak kasus. Burung-burung murai batu yang lepas trotol ini setelah kita beli, setelah mabung dia kondisinya tidak bagus. Nah, makanya teman-teman semua kalau misalkan saran saja, kalau punya budget lebih, punya uang, teman-teman semua mau membeli yang sudah siap di gantangan, lebih baik beli burung-burung murai batu yang sudah mapan. Misalkan di umur 3 tahun ke atas, 4 tahun atau 5 tahun itu kan sudah mapan. Dia sudah ada tingkat kestabilannya. Dia itu kalau misalkan burung-burung mapan itu antara birahi, emosi itu dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol birahinya. Nah, seperti itu. Dan juga kalau misalkan dia saat mapan, ini dia stabil nih. Nah, jangka waktu kita melombakan itu akan lama. Dia mungkin akan stabil terus sampai umur misalkan 10 tahun. Ada yang sampai 15 tahun dia masih kondisi stabil. Karena ini dia mapan dulu baru digantangkan. Mapan dulu dia baru stabil. Berbeda sama burung murai batu yang pastol. Burung murai batu yang muda udah sering digantangkan itu terus, udah banyak prestasinya, itu kemungkinan itu akan cepat burung rusaknya ini. Akan cepat dia misalkan mabung pertama bagus, mabung keduanya rusak. Mungkin cuma dipakai 2 tahun, mungkin cuma digantangin 3 tahun. Nah, seperti itu tidak akan lama.
burung-burung murai batu yang seperti ini. Makanya sayang teman-teman semua uang kita kalau misalkan kita mempunyai budget yang bagus, kita ini ya membeli burung-burung murai batu yang pastol prestasi. Ini sangat disayangkan. Lebih baik beli yang mapan. Ini sudah enak teman-teman semua. Kalau misalkan mapan, kita setting-setting poles-poles sedikit supaya bagus, ini nanti akan lebih bagus. Karena kalau misalkan ini ya banyak kasus sekarang itu di burung-burung murai batu lomba kelas pastol, kelas muda, kelas pastol teman-teman semua. Kadang-kadang kan yang dicek cuma dekernya saja. Deker di kakinya ada burung murai batu yang umur 3 tahun, 4 tahun itu belum ada dekernya. Ada teman-teman, kalau misalkan bentuk kakinya kan kita bisa dilihat, kalau dia kakinya itu dia tipis itu cepat dekernya. Kalau misalkan dia agak tebal itu kemungkinan lama. Dan burung-burung murai hutan itu kita nggak tahu umurnya di hutan seperti apa. Nah makanya di situ dia sudah sering digantangkan burung murai batu lepas trotolnya. Nah di situ nanti bisa membuat burung-burung murai batu ini rusak. Nah teman-teman semua, kalau misalkan kita benar mau membeli burung-burung murai batu yang pastol, itu kita kan butuh proses teman-teman semua. Kita mempunyai budget lumayan, lebih baik kalau misalkan membeli pastol yang mewah itu jangan digantangan. Jangan beli burung murai batu yang sudah digantangkan terlalu sering. Mungkin ada yang menggantangkan misalkan cuma baru sekali misalnya, itu boleh kita beli. Tapi kalau udah terlalu sering ngamen, nah ini berbahaya nanti. Nah oke teman-teman semua, jadi ini saja sharing teman-teman semua, supaya teman-teman semua kalau misalkan mempunyai budget lebih baik membeli burung-burung murai batu yang prestasi mapan. Jangan beli burung-burung murai batu yang prestasinya pastol ataupun prestasinya muda, karena ini biasanya rentan untuk kita menggantangkan itu, dia akan cepat. Dan juga kemungkinan setelah dia mabung pertama rusak, kedua, ataupun dia ini nanti setelah dewasanya dia tidak akan stabil. Nah di sini adalah garis besarnya tentang burung-burung murai batu yang pastol. Teman-teman semua, itu rata-rata pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya. Kalau misalkan pastol yang sering dilombakan, walaupun dia stabil di setelah pastol, setelah mabung biasanya kebanyakan rusak. Setelah mabung kedua kebanyakan rusak. Dan juga teman-teman semua, kadang-kadang burung murai batu pastol ini tidak stabil. Saat kita pantau lapangan dia bagus, ternyata saat kita bawa ke gantangan lagi tidak. Nah ini adalah garis besarnya. Ini adalah sharing teman-teman semua. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Ataupun bisa mengasihkan saran, Om bahas tentang ini, silahkan komen. Dan mau menyarankan apapun saya tampung. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Bisa ngirim video dan sebagainya. Om, kenapa masalah burung murai batu ini? Nah nanti kalau misalkan belum pernah saya bahas di YouTube saya akan jawab. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.